Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi nih di channel H Yustono. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk pembahasan tabiat buruk hutan. Kita Rama nih ya yang setianya dengan channel H Yustono, sebelum mengikuti terus ya di konten ini ya. Tapi ingat tonton sampai akhir, karena ya yang dikhawatirkan takut salah paham ya. Nah, kita akan mulai nih ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama ya, apalagi orang muslim nih ya. Jadi dibiasakan setiap aktivitas, sebelum kita melakukan aktivitas ya kita berdoa dulu ya. Nah, setelah itu jangan lupa nih yang umat muslim ya, saya nggak akan berhenti nih untuk mengingatkannya untuk sholat 5 waktunya ya. Sholat 5 waktu wajib dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau sudah dilakukan sholat 5 waktunya, insya Allah ya kita akan lebih dekat sama Allah. Amin. Terus berikutnya, apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan ya, jangan ditawar menawar. Yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Nah, kalau yang dilarang sama Allah ya jelas ya kita tinggalkan ya, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah jadi manusia jadi-jadian nih ya kan. Nah, yang udah ketentuan Allah ya sudah ya kita terima ya, karena udah garisnya Allah ya udah gitu ya. Kita hanya di sini ikhtiar nih, berusaha, tujuannya hanya ke surga. Oke, kita lanjut nih ya. Oke, sekarang yang berapa? Sekarang yang ke-6 nih. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Sahabat ahli surga. Ya. Kayaknya nggak asing lagi, atau kayaknya nggak diragukan lagi, kayak masih penasaran juga ya. Karena bahasan kita masih banyak nih, PR-nya sampai 17. Tabiat buruk hutang hari itu. Hari ini kita ya. kedatangnya luar biasa nih. Penasaran apa sih sebenarnya nih untuk tabiat buruk yang hutang ke-6 ya sekarang ya. Terhina pada siang hari. Oh, bayangkan tuh sahabat ahli surga ya. Tapi sebelum saya perkenalkan dengan ustadz kita, ya nanti saya coba. Nah, ini spesial ya, dulu ya. Spesial ya. Dari Kordan nih kita datangin dari kita Depok. Kenalin dulu di sini di mana? Oh iya, tetap. Okay. Kita masih di Warkop Ponaan. Ownernya juga masih sibuk ya, mohon maaf. Nah, sekarang diwakilin dengan ada Ustadz Endar. Ustadz Endar udah tahu ya, dia di materi pertama tuh. Ada tuh Ustadz Endar tuh. Dia kecanduan. Kecanduan tuh. Jadi ketagihan, utang lagi dia. Nah, sekarang kita pembahasannya di topik ke-6 ya, terhina pada siang hari. Oke, saya kenalkan sebelumnya dulu. Jadi HG itu apa? Seperti biasa ya, Heru Gondrong kalau di pegiat di MTR. Makanya kalau cari di sekretariat bilang aja HG siapa gitu. Nanti kantornya ada ya? Oh, ada dong di bawah ini ya, alamat Masyarakat Tanpa Riba ya. Masyarakat Tanpa Riba di Depok di bawah ini ya. Oke, ini kita kenalkan sekarang. Ini kita Ustadz. Wah, jauh-jauh nih. Dari mana, Ustadz? Saya dari Bogor. Waduh, Bogor luar biasa, jauh-jauh pegiat MTR juga dari nih. Bogor ke Depok lumayan. Kalau jalan kaki ya bisa besok pagi nyampe nya. Jadi gini, Tat. Gimana? Ini mungkin sahabat ahli surga nih di luar nih kan penasaran, Tat. Banyak kan tabiat buruk hutang itu ada 17, Tat. Iya, betul. Kita pembahasan ini ada ke-6, Tat. Oh, ada ke-6. Mungkin pengalaman nih Ustadz nih. Mungkin jumlahnya berapa dan belum masuk MTR ya berapa. Penasaran sama tadi juga, kita ini bermacam-macam. M-nya ya. M itu apa tuh? Biasa miliaran. Sebenarnya kita juga ada MMC. Ya, MMC itu apa sih sebenarnya? Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club ya. Miliarder Club. Itu bukannya ya, MTR Miliarder Club. Itu bukannya bisnisnya ya, tapi utang-utangnya loh. Tapi bisnis utang juga. Ya. Utangnya sampai kalau itu kalau dijejerin ya uang tuh sampai mana ya? Waduh, banyak. Kayaknya kita penasaran kali sahabat dari surga ya. Kita dengerin aja. Tadi udah perkenalkan, jelaskan sih. Halo. Kayaknya belum kenal ini. Teman-teman. Kenalin dulu, nama saya. Ganteng kan? Oh, ya. Ini kalau kayak gini kayak Abang Ade ya. Ini
yang poin ke-6 ya? Ya, Iya, poin ke-6. Poin ke-6 apa jumlahnya ini? Oh, jumlahnya bisa lebih deh kayaknya. Kalau jumlahnya enggak teman setenya dengan Surganya ya. Sono penasaran, dia mau tahu nih jumlahnya berapa, terus habis itu nah Sebelum masuk sebelum masuk MTR tuh gimana bebannya, apa perasaannya gimana sebelum masuk nih, before-nya, tapi after-nya setelah masuk ikut MTR-nya MTR, perasaannya gimana perasaannya. Mungkin sahabat Ahli Surga juga bagaimana sih untuk cara bergabungnya. Saya ini sebenarnya ada, cuman mungkin sahabat Ahli Surga ya kalau di luar mohon maaf ya, aib katanya ya. Kalau di kita bukan aib, kita di sini gede-gedean loh, jangan salah loh. Gede-gedean utang ya. Orang utang aja banyak tawanya, bayangkan loh. Ya, yuk kita dengerin aja yuk. Seru banget ini. Pokoknya pertama kali sebelum masuk MTR sampai sudah masuk MTR ya. Ya. Saya Johan, jumlah utang saya itu sebelum masuk MTR itu 13 miliar. Masya Allah tuh, bayangkan tuh 13 M. 13 miliar sahabat Ahli Surga tuh. Itu kalau koinnya seberapa tuh? Memang kebanyakan sih saya hutang itu hutang usaha, hutang juga ke Bisnis berarti ya. hutang bisnis lah Ya, intinya bisnis. kan seperti itu. Setelah gabung ke MTR itu di bulan Juni 2022. Tapi sebelum gabung tuh gimana tuh? Tan? Ya, Sebelum gabung di MTR itu gimana? Sebelum gabung ya Perasaannya ya gelisah. 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 Berarti gelisah pada malam hari itu udah dibahas sebelumnya nih Tan. Iya. Itu masuk juga ya. Terhina juga di siang hari. Nah, ini poin banget ini ya sekarang Sekarang di sini nih temanya terhina pada siang hari. Terhina itu bagaimana, Zat? Terhina itu rasanya ya luar biasa nggak enak. Kayak Luar di biasa. tetangga, Pertama ya malu. Saya sampai ketemu teman mau nanya teman itu ngangkat telepon teman lah, bukan yang nagih loh. Bayangkan Bukan yang nagih, teman. Cuma nanya gimana kabarnya itu nggak saya angkat. Karena ya betul-betul terhina lah ya. Iya, benar. Sesuai dengan banget judulnya ya. Ketemu orang itu kayak ya orang paling hina lah saya di dunia. Mungkin sampai ngelihat pemulung ya. Sampai ngelihat pemulung itu lebih mulia. Iya, dibanding diri kita. Masya Allah. Saking terhinanya tuh. Gitu. Itu apa tuh? Ya itu Tabiat buruk utangnya itu. Dampak dari utang gitu kan. Ya mungkin teman-teman di luar sana yang banyak hutang, buru-buru deh. Buru-buru Gabung ya, gabung ke MTR. Nah, yang belum tahu tentang MTR juga buru-buru juga, yang belum punya utang kan kayak gitu. Sebelum terlambat, sebelum terlena loh. Jangan sampai semua dijelasin kita tabiat buruk utang sampai 17, nyesel pastinya ya. Ya iyalah. Tapi setelah ikut di masyarakat tanpa riba ini bagaimana tuh? Setelah saya ikut masyarakat tanpa riba, ikut TBE, ya kan, saya lebih mesra lagi sama istri. Sebelumnya juga tidur itu istri ke kanan, saya ke kiri ya nggak? Ada kayak ini magnetnya ya, ada magnet mental ya. Tapi dengar-dengar nih Tat, waktu itu saya dapat dari teman-teman pegiat katanya istrinya mau dipaketin nih. Bener kan? Kayak bayangin Terus sama kalau nongkrong itu kadang suka disetu gitu. Waduh. Itu ada kayak gimana gitu tuh Tat. Bener, itu benar Tat ya? Bener. Bayangin tuh, karena tabiat buruk utangnya tuh ya. Sampai mau dipaketin istri loh. Istri. Paketin kemana tuh Tat? Ke keluarga. Keluarganya. Saya Masyaallah, titipin. Akbar. Saking depresinya saya. Ya, untung ya Allah tuh masih cinta sama kita, masih sayang sama kita gitu. Kita masih diingatkan gitu kan. Ya. Coba kalau kita tidak diingatkan sama Allah ya nggak tahu lah ya, bisa jadi kita bunuh diri. Bisa, gitu kan? bisa. Salah satu tabiat buruk itu. Nanti ada. Pokoknya narasumber khusus ya. Nanti kita dengarkan langsung. Iya. Lanjut Tat. Seru pokoknya. Lanjut Ya, Tat. saya sebelum masuk MTR itu ya yang pertama juga istri mau saya pulangin. Betul.
mau pulangin ke keluarganya, bukan dicerai ya. Wah, bukan. Tapi saya titipkan. Ya. Ya, Istilah kata cuti kali tadi ya. Cuti, ya. Nah, cuti. Keluarganya kayak cuti loh. Kayak orang kerja dicutiin loh, masyaallah Akbar. Terus juga usaha saya ya, jadi nggak fokus di iya, benar sih. pekerjaan, yang ada mikirin hutang aja kan, seperti itu. Jadi usaha itu semakin kesini ya semakin down gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran buat usaha, jadi fokusnya hutang bukan di usaha. Nah ini buat teman-teman yang banyak hutang nih ya nggak? Bapak jangan nyindir saya dong. Jadi kenapa kita ketawa-tawa di sini itu kita orang punya utang itu ketawa-tawa. Ini tadi salah satunya juga saya juga termasuk sih gitu. Semuanya termasuk sini ya, termasuk hutang gitu ya. Ya tetaplah hutang mau berapa besarnya pun ya. besar pun berapa kecil pun memang harus diselesaikan, harus diselesaikan. Cuman caranya aja Tat ya. Mungkin caranya gitu. Kita juga kalau dulu berpikiran saya itu hutang cepet-cepet lunas. Mindsetnya gimana caranya cepet lunasin hutang sampai modal-modalnya pun habis. Habis ya. Ya nggak? Kuras semua ya jadi. Kuras semua. Akhirnya kita mau usaha lagi modalnya habis. Kan bingung kan kalau kayak gitu. Nah, makanya buat teman-teman guru-guru nih masuk MTR. Alamatnya Tat, alamatnya di sini. Ya, di sini kantor ya. Yang jelas dekat Margonda Raya. Jadi detailnya ini ada di bawah sini. Ya. Memang kita semua tuh waktu punya hutang ya sebelum paham ya. Kita ngerasa itu kita sombong ya. Sombong. Emang pasti Kita merasa kita orang kuat gitu. Ternyata kan setelah saya tahu kejadian ini dan saya pun merasakan tabiat buruk hutang, nggak ada apa-apanya. Berat. Mau benar-benar Tat ya. Ya mungkin saya hampir gila kalau mungkin kalau nggak kenal MTR mah teman-teman di sini mungkin gila lah. Bayangin tuh. Setiap hari juga kan di Danau. Tadi saya ngomong tuh, nongkrongnya di mana tuh? Danau katanya. Tadi bukannya saya tuh Tat, kok Danau sekarang? Sama aja. Oke, tabiat buruk hutang ya. Ya, seperti itulah. Ya mudah-mudahan berarti udah nggak diraguin lagi Tat ya. Nah itu sebelum ikut MTR seperti itu. Nah setelah ikut MTR rasanya lebih gimana lagi nih Tat? Setelah ikut MTR itu ya saya lebih pertama ya ikhtiar saya ya. Ikhtiar saya yang maksimal dengan penuh keimanan dan hasilnya pun saya pasrahin ke Allah. Ya sekarang ini juga saya usaha ya, yang pertama saya buat nafkahin anak istri keluarga, niatan saya. Yang kedua ya usaha ya buat bayar hutang. Tapi ya nggak apa-apa itu, saya juga pingin selesai juga, biar selesai lah di dunia. Tapi sekarang tidurnya udah nggak ini lagi dong. Udah nggak ada magnetnya lagi dong. Pacaran lah. Luar biasa. Jadi itu kelaunan mulu itu ya. Luar biasa tuh. Aduh. Makanya sahabat ahli surga, jadi di sini tuh bukannya katanya itu testimoninya langsung. Bukan testimoni, pembuktiannya langsung. Dari sumbernya langsung. Jadi kita ini benar-benar bukannya hoak lagi. Makanya sahabat ahli surga, makanya kenapa kita sebutnya 4. Tabiat ilmi, keluarga, itu utamakan juga nih, paling utamakan ya. Terus kita juga ada usaha atau kerja, itu utamakan juga. Ingat 4 dakwah. Jadi kita setara 4 ini wajibin. Paling tidak kita itu harus benar-benar fokus kepada Allah. Tentunya Allah SWT. Kita pasarin lagi kepada Allah. Tapi jangan lupa juga ikhtiar, tawakal. Ya mungkin Ustadz Kendar deh, tadi diem mulu nih Ustadz Kendar. Ada tambahan nggak bagaimana dari Ustadz Kendar? Jadi Ustadz Kendar itu tadi dari Korda, sahabat. Nah, Ustadz Kendar ini kebetulan beliau juga pengurus dari Pegiat Depok dan beliau itu APJ, ada APJ Pra, EBL dan EBL. Nanti mungkin ada sesi berikutnya ya, yang nanti juga makanya ini beliau ini ada PJ-nya langsung. PJ itu apa sih? Tanggung jawabnya. Ya. Mungkin boleh tambah nih, kita bawa Ustadz Johan sampai sini udah ceritakan tadi dari pertama sampai sekarang luar biasa tadi kan.
istrinya marketing gitu kan. Terus juga tadi juga sering nongkrong di danau atau setu tadi itu. Aduh. Ya, mungkin dampak dari tabiat buruk utang yang namanya terhina di siang hari ya. Ya. Itu lebih ke fokus ke utang tapi tidak ke usaha, dan yang ada di pikiran tuh gimana caranya besok untuk bayar, gimana caranya besok untuk bayar tapi nggak ada uang. Akibat dari itu jadi melihat sesuatu apapun gitu, ngedenger sesuatu apapun di luar maupun di dalam, ada orang di depan jadi ketakutan. Jadi yang ditimbulkan jadi yang ditimbulkan bukan yang namanya apa gitu, tapi lebih ke takut dan takut gitu. Dan akhirnya bisa berujung lebih dari hal yang harus ditakutkan lagi gitu. Ya makanya tabiat buruk utang itu sampai begitunya ya. Iya. Luar biasa. Ada yang lebih parah lagi dari itu. Ada lagi tuh ya. Wah, nanti jangan ceritain nih ya. Kita tunggu aja nih. Kayaknya lebih drastis lagi yang namanya tabiat buruk utang itu. Kita bawakan orang-orang yang bukannya katanya hoak, bukan kata hoak lagi, nyata jelas langsung gitu. Ya mungkin itu aja ya, kita juga sudah sore dan terima kasih ya, kita juga Terima kasih Pak Tuhan ya apa menyempatkan waktunya di sangat luar biasa ini Houston nih. Kita nongkrong di warkop Konaannya dari yang ownernya kebetulan Ulis Yusnandar, beliau lagi ada kesibukan. Insya Allah nanti ada selanjutnya beliau bisa hadir atau kesempatan nemenin kita semua. Ya itu aja. Mudah-mudahan ingat jangan lupa apa tadi share, Tadi subscribe, like, and share. Ya channelnya Haisono di subscribe. Ya. Oke cukup. Ya ada lagi Ustaz? Ada tambahan atau ada rangkuman? Mungkin ada pesan untuk sahabat ahli surga di luar ini kalau seandainya bagaimana Pak? Ya saran ya yang pertama ya kita memperbaiki diri, minta ampun ke Allah, tetap deketin ya Allah, deketin yang ngasih kesenangan, ngasih kesulitan kan kayak gitu buat teman-teman nih yang masih bingung ya. Pertama ya tadi itulah gelisah di siang hari, mungkin sampai orang ngetuk pintu aja itu orang Parno lagi ya. Parno kan sampai Parno segitu kan. Ya itu pertama ya minta ampun, perbaikin diri, salat taubat kali salat taubat kan kayak gitu. Terus yang kedua juga ke lingkungan juga, orang tua keluarga, kerabat kan kayak gitu. Kita minta maaf. Nah, yang terpenting itu 80% fokus ke usaha. Waduh, 80% ya. Fokus ke usaha, 20%-nya inget utang. Iya. Biar udah jangan dibayar kan. Cuman bayarnya pokoknya doang kan. Kayak gitu. Ya mungkin dari saya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Yang kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, cukup ya. Terima kasih. Oke, sahabat spesial nih untuk Pak Ustadz Johan, terima kasih ya sudah nyempatin Bang Hendar juga dari Korda benar-benar langsung kembali ya. Nah, ini tanpa diundang nih kalau dia nih ya kan. Luar biasa itu. Benar-benar pegiat. Benar-benar dia pegiat dakwah kita gitu kan. Ya, jadi di sini yang kita sampaikan ini kita tidak ada maksud apa-apa, hanya menyampaikan aja, mengingatkan teman-teman nih terutama yang umat muslim ya, jauhkanlah riba ya, hindarkanlah riba karena janjinya Allah kalau kita masih melakukan riba itu akan dihancurkan ya. Jadi dekatkanlah Allah ya, niatkan karena Allah, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu aja ya. Kalau emang nggak jelas atau kurang paham ya, klik di komentar. Nah, kalau di daerah Depok datang ke Kordanya Depok atau di sekretariatnya Depok ya. Nanti alamatnya ada di bawah lagi nih, saya tampilin lagi ya. Terus untuk di luar Depok itu nanti ada pegiat-pegiat kita juga. Kita arahin nanti kemana. Nah, kalau butuh nomor telepon nanti saya akan kasih nomor telepon yang pegiatnya ya untuk diarahin. Oke, itu aja cukup ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lunas. Allah Akbar.